Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun juga berada, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang penuh berkah. Semoga topik kita hari ini ialah the power of silaturahim, kehebatan silaturahim itu sendiri. Dua kata yang sangat mahal. Silah artinya to connect, melakukan connecting. Negatif positif itu kalau nggak nyangkut satu sama lain, kita nggak melihat cahaya lampu, kita nggak mendengarkan sound system, mobil kita tidak bisa jalan, kendaraan kita nggak bisa bunyi. Nah, tapi kalau terjadi connecting antara negatif positif, itulah nanti akan melahirkan power. Itu artinya silah. Ar-Rahim dari bahasa Arab, dari akar kata rahimah, cinta. Bahasa Arabnya cinta itu ada 14, mulai dari cinta monyet sampai cinta kepada Allah. Salah satu di antara arti cinta itu adalah rahim. Ar-Rahim yang sangat mencintai. Ar-Rahim yang maha mencintai. Ya, beda tuh. Kalau baca rahimun, ya pencinta. Rahimun maha pencinta. Allah adalah Ar-Rahim, bukan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu adalah ibu. Maka itu ibu itu memiliki rahim. Apa artinya rahim? Cinta. Iya. Silaturahim di dalam Islam itu bukan hanya silaturahim antara kita sesama umat Islam. Bukan hanya sesama umat manusia. Bukan saja sesama umat yang masih hidup, tapi juga bisa kita bersilaturahim dengan umat, orang, kelompok, tokoh yang sudah wafat. Buktinya, kita selalu bersilaturahim dengan Rasulullah, selawat kan. Kita diminta juga untuk bersilaturahim dengan orang tua kita yang sudah almarhum. Itu hadis Muslim, riwayat Muslim, hadis sahih itu. Kita juga diminta untuk bersilaturahim kepada binatang. Rasulullah mempraktekkan seperti itu. Ketika untanya Nabi mau diganti, kata Nabi, coba lihat, unta itu meneteskan air mata. Masih ingin aku duduki punggungnya keliling berdakwah, tapi harus digantikan dengan unta yang lebih seger. Ya. Silaturahim itu suatu saat juga pernah terjadi. Rasulullah pergi belusukan di daerah-daerah. Tiba-tiba dia dipanggil oleh seekor kijang. Saya nggak tahu bagaimana bahasanya memanggil Nabi. Lalu Nabi mendekat, ya Rasulullah, tolong tali ikatan leher saya ini dibuka sementara. Kenapa? Saya baru melahirkan beberapa ekor anak. Anak-anak saya sekarang sedang kelaparan, tapi terlanjur saya ditangkap oleh yang punya kemah ini, yang punya rumah ini. Oh, saya tidak berhak untuk melepaskanmu. Kamu sudah miliknya orang yang punya rumah ini. Saya berjanji ya Rasulullah, akan datang ke tempat ini lagi setelah menyusui anak-anak saya. Kebetulan yang punya kemah, yang punya rumah itu nggak tahu kemana perginya. Nah, akhirnya dilepas oleh Nabi. Nabi menungguin sampai pulang lagi kijang itu dalam keadaan air susunya sudah kempes. Tolong diikatkan kembali tali ikatan leher itu ya Rasulullah. Begitu Nabi mengikat kembali lehernya, yang punya kemah datang. Ya Rasulullah, selamat datang di kampung, di desa kami. Apa yang terjadi? Kenapa kamu pegang unta itu, kijang itu? Kalau kamu mau ambil ya Rasulullah. Oh enggak, ini milikmu. Ikhlas kok, saya minta ini diambil. Nah, lalu Rasulullah mengambil di balik sebuah pegunungan. Rasulullah kembali melepaskan kijang itu. Pergilah engkau membesarkan anak-anakmu. Jadi silaturahim itu bukan hanya untuk sesama manusia, binatang, bahkan silaturahim dengan tumbuh-tumbuhan. Seandainya besok pasti dunia ini kiamat, tetaplah kalian menanam pohon. Nabi suka sekali tanaman. Besok kalian akan pergi berperang, jangan ganggu tanaman, jangan patahkan ranting pohon, jangan membakar hutan. Itu Rasulullah. Ya. Kalau sampai rumput kita dimakan oleh binatang, itu sedekah buat kita. Begitu cintanya Rasulullah terhadap tumbuh-tumbuhan, tanaman itu. Jadi benda mati pun juga. Rasulullah itu dikasih nama cangkirnya,
dikasih nama sisirnya, dikasih nama cerminnya, dikasih nama pedangnya. Jadi tidak ada benda mati dalam kamus Al-Quran. Semuanya diajak bersilaturahim. Mari kita mengevaluasi perjalanan hidup kita. Siapa sahabat kita? Terlalu miskin kita kalau sahabat kita hanya sesama manusia. Terlalu miskin kita menjadi orang kalau sahabatnya hanya orang hidup. Bersahabatlah dengan leluhur yang pernah membuat kita berjasa. Kirimkan doa untuk mereka. Itu akan bertajasud, memuaskan mereka. Nah, saya kira inilah para pemirsa, mari kita mengevaluasi silaturahim yang selama ini kita lakukan. Mari kita memperkaya silaturahim. Bersilaturahimlah seluruh makhluk alam semesta, karena itu adalah sahabat kita, saudara kita sebagai sesama makhluk. Mari kita memupuk ukhuwah makhlukiyah, persaudaraan kita sebagai sesama makhluk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.